akan mendengarkan statement dari kuasa hukum PT Bima Citra Realty, ada Bapak Dr. Suharyono M. Hadiwiyodo berikut ini. Akhirnya masa perjanjian kerjasama antara pemerintah Kota Palembang dengan PT Prabu Makmur, ya seharusnya pasar 16 itu bisa dikelola kembali secara baik sehingga bisa memaksimalkan PAD terhadap pemerintah Kota Palembang. Senyatanya karena ada berbagai kendala ini, dari berakhirnya tahun 2016 sampai dengan saat sekarang ini, ternyata saya dapat bincang-bincang dengan Pak PJ Wali tadi, bahwa PAD ini tidak bisa maksimal. Karena banyak dikuasai seperti yang disampaikan oleh Pak Satria tadi, adalah dikuasai oleh para pedagang yang mengaku tadi masih memiliki sertifikat hamil satuan rumah susun. Yang ini agak mengalami kendala. Yang kedua adalah perhatian pemerintah Kota Palembang terhadap masyarakat pedagang kecil. Yang tadi sudah dikupas oleh Pak Satria dan Pak Wali Kota tadi. Itu yang tidak memiliki akses kesempatan untuk mendapatkan keuntungan berdagang di pasar 16. Bahkan di pasar 16 tadi, informasi yang berkembang dan kami dapatkan dan juga ditegaskan oleh Pak Satria tadi, banyak dimiliki oleh orang-orang yang berduit. Akhirnya para pedagang tidak bisa memiliki akses untuk memiliki. Justru menyewa. Harga sewanya melebihi daripada harga membeli dari pihak yang dikerjasama dengan pemerintah. Oke, sudah sama-sama kita saksikan statement dari kuasa hukum PT BCR, Bapak Suharyono. Karena tadi yang ngomong kuasa hukum, jadi saya beri kesempatan untuk kuasa hukum duluan juga ini yang menanggapi. Silakan Pak Edi. Ya, ada beberapa poin yang saya tangkap dari statement saudara rekan saya Suharyono ini. Soal katanya kerjasama, ya kan? Itulah yang menurut saya sebuah upaya untuk menyesatkan ya, tafsir yang menyesatkan pada tidak mengedukasi maksud saya. Jadi menarik perjanjian yang dilakukan oleh Pemkot dengan PT Prabu Makmur untuk mengikat orang lain atau menghilangkan hak milik orang lain itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu azas. Fakta sunt servanda. Perjanjian itu adalah undang-undang yang berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Itu azas. Jadi tidak perlu strata 3 di ilmu hukum soal itu. Karena untuk mahasiswa fakultas hukum semester 1 pun sudah harus tahu dengan fakta sunt servanda itu. Itu azas. Itu yang pertama. Kedua, saudara Suharyono menilai bahwa katanya itu dikuasai oleh orang perseorangan yang memiliki kios yang banyak dengan dituduh sewakan dengan harga yang melebihi dan segala macam lah tadi. Kalau di P3SRS saya jamin, ya kan, dari P3SRS ini keanggotaannya itu sekitar 500. Memang ada yang memiliki 1 atau 2 kios, ya, bahkan ada yang 4. Tapi juga tidak salah, ya kan, karena mereka membeli, bukan dalam arti ngerampok kan gitu ya, atau menguasai dengan cara kekerasan, tidak, mereka membeli. Jadi mungkin pada saat itu misalnya saya beli, kemudian saya di tengah jalan saya kekurangan uang atau saya butuh uang, saya jual kepada Pak Apla. Pak Apla ada modal, dia beli kan begitu, sehingga Pak Apla punya 4-5 kios. Ini juga tidak salah, ya kan begitu kan. Nah, statement-statement seperti itulah yang jadi propaganda pemerintah kota, Perumda Pasar Jaya dan BCR untuk merampok hak kepemilikan para pemilik satuan rumah susun yang di Pasar 16. Itu menurut saya. Karena begini, BCR tidak membangun gedung, ya tak? PD Pasar Palembang Pasar Jaya juga tidak membangunnya. Yang membangunnya itu Prabu Makmur. Pemerintah tidak boleh memiliki. Negara tidak boleh memiliki. Ya, negara itu menurut konstitusi mengelola, menguasai. Jadi semua yang terkandung di dalam ini menjadi dikuasai oleh negara, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, konstitusi itu. Yang tertinggi dari sebuah puncak hukum kita yang harus dipatuhi. Nah, pasar 16 ini diperuntukkan untuk perdagangan. Siapa yang harus berdagang? Ya rakyat. Rakyat yang mana? Ya rakyat kota Palembang, boleh rakyat yang dari lain. Siapa yang bisa tuh?
Sekarang fakta hukumnya adalah bahwa para pemilik ini punya sertifikat hak milik satuan rumah susun. Terminologi yang dipakai hak milik ini sudah jelas diatur dalam undang-undang. Tidak ada batas waktu, ya kan? Dan tidak boleh dikaitkan. Dia boleh batal, boleh hapus apabila pengadilan yang menghapusnya. Ya, ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa SHM, SRS nomor sekian tahun sekian atas nama Apla bin apa misalnya dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai bukti kepemilikan. Boleh, iya kan? Kalau putusan pengadilan ada seperti itu, saya berkali-kali katakan kepada kemarin ada Komisi 2 DPR ke-16, ya kan saya katakan, kalau memang ada putusan pengadilan yang menyatakan SHM mereka ini hapus, ya kan, bukan apa sendiri, karena banyak orang itu kan. Kalau mereka tidak mau keluar, saya berhenti jadi pengacara mereka. Saya katakan seperti itu. Ya kan? Saya tidak mau menyesatkan hukum ini, menyesatkan masyarakat. Jadi atau begini, tunjukkan ke saya di mana undang-undang nomor berapa, tahun berapa tentang apa, peraturan pemerintah nomor berapa, tahun berapa tentang apa, yang pasalnya menyatakan bahwa, ya, misalnya berbunyi begini, bahwa SHM SRS, ya kan, memiliki batas waktu berlakunya mengikuti HGB. Nah, kalau ada itu, saya nyuruh mereka keluar. Kalau mereka tidak mau, saya berhenti jadi pengacara mereka. Kan begitu. Tapi kalau itu tidak ada, hanya tafsir yang kemudian menjadi liar karena yang menafsirkan punya kepentingan, ya dah. Oh jangan, mohon jangan dicoba-coba, kan begitu kan? Kalau ini artinya terus dilakukan, ya, sampai terjadi tindakan kekerasan di pasar 16 itu, pengerusakan dan penjarahan, karena keyakinan Anda, BCR, Perumda Pasar Jaya dan PJ Wali Kota, ya kan, meyakini bahwa mereka tidak punya hak lagi dan diakui bahwa kegiatan malam yang merupakan penghancuran jam 2 malam itu adalah kegiatan dari revitalisasi. Saya berharap Kapolda Sumatera Selatan segera menangkap PT BCR, itu loh. Oke, baik. Pak Afla, nanti saya beri kesempatan untuk mengomentari Pak Suharyono tadi, tapi kita harus break dulu lagi nih Bapak-Bapak di 0711311444 atau kirimkan pesan singkat Anda melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda. Baik, saya ke Pak Afla lagi. Pak Afla, boleh Pak mengomentari statement dari Pak Suharyono tadi, Pak? Baik, Mbak Nanda. Saya tegaskan lagi bahwa pada Pak Suharyono bahwa kami sertifikat hak milik itu beli, Mbak Nanda, berdasarkan akte jual beli. Asli itu beli, bukannya abal-abal segala macam. Dan juga kata Pak Suharyono tadi untuk PAD melalui kata Pak PJ Wali Kota. Saya kira PAD tidak perlu nak memeras pedagang pasar 16 hilir, memaksa kami untuk membeli secara program revitalisasi tapi menyengsarakan pedagang yang memiliki SHM. Kan mungkin ada cara lain yang humanis, yang bagus. Ajak kami berkompromi gimana. Kan banyak caranya. Tidak selama ini secara tiba-tiba tanpa kompromi ataupun dengan kami yang memiliki SHM di pedagang di pasar 16 Iril, tahu-tahu mengeluarkan selebaran akan mengadakan program revitalisasi sekian harga kios. Untuk berapa Pak kalau tersebar? Kalau awal-awal dulu Mbak, dia menawarkan 350 juta sampai 700 juta. Pikirlah itu. Di akhir-akhir ini menawarkan lagi 180 dengan harga subsidi dan lain sebagainya. Kami tidak mau yang begitu. Kami kepengen SHM kami ini dulu diakui, baru kita kompromi soal mau direhab, mau di apa. Kami mau pasar 16 Ilir itu mau dibagusi. Oke, saya menunggu statement ini juga. Berarti artinya sepakat ya, maksudnya P3SRS ini sebenarnya sepakat. Bu, sepakat. Tapi kita kepengen SHM kami ini dulu. Kalau soal bagus, mau dipercantik. Siapa yang nggak mau ya? Siapa yang nggak mau, Bu? Kami kepengen supaya pedagang ataupun pembeli akan meningkat kembali sejak seperti 2004 kemarin. Itu, Bu. Jadi pada intinya kami mendukung program revitalisasi tadi. Tapi itulah tadi. Mari berdialog gitu Pak. Ya, mari berdialog yang baik. Nggak mungkin tidak ada masalah yang tidak diselesaikan.